Nah, hari ini topiknya apa? Orang kadang-kadang begitu kita udah udah ngomongin MLM, ada beberapa tuh yang nanya gitu loh. Emang MLM bagusnya apa sih? Gitu. Misalnya kita ngomongnya tenang nih ya. Udah ditanya, "Lu ngapain lu Ri sekarang?" "Oh, gue MLM." "Oh, ya udah." Terus abis ngobrol-ngobrol kopi, ngobrol apa yang lain. Tapi ngomong-ngomong lo jalan MLM. Iya. Apa sih bagusnya MLM? Nah, ya kan? Pertanyaannya kayak gitu. Nah, kalau pertanyaannya kayak gitu, di topik kita malam hari ini ada 3 jawaban. Empat, sorry, ada 4 jawaban. Ya, yang pertama adalah eh, jawabannya cukup diplomatis. Ya, oh ini MLM bisa merubah kehidupan, bisa merubah masa depan. Wah, hidup lo bisa berubah, berubah. Ya, ada yang begitu kan. Terus kalau pilihan kedua adalah dia nanya, apa sih bagusnya MLM? Balik nanya, gitu loh. Dibalikin lagi, ya. Tergantung, dibandingin apa bagus. Lo mau bandingin sama apa kalau lo nanya lebih bagusnya di mana gitu kan? Dibalikin lagi. Yang ketiga adalah jawabannya agak-agak santuy gitu loh. Nggak ada. Sama aja sama bisnis lain gitu. Ya kan? Sama aja lah gitu. Agak agak santai jawabannya, ya kan? Apa agak agak apa ya? Ya lu tanya apa ya gue jawabnya begitu aja lah. Nah, kalau yang keempat ya lebih nyeleneh gitu. Kita bisa jawab buat gue sih bagus banget, nggak tahu buat lu. Udah sesimpel itu ya. Nah, mana yang pilih jawaban nih, ya kan? Nah, ternyata nggak ada yang pilih nomor 3. Nomor 3 adalah nggak ada bagusnya, sama aja mau bisnis lain, ya kan? Nah, yang paling banyak nih nomor 4 nih, ya. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, ya, siapa yang sudah pernah tahu apa baca? Siapa yang udah pernah baca buku yang namanya Personality Plus atau tahu yang namanya Personality Plus? Siapa yang udah pernah baca atau sudah tahu? Klik. Sudah tahu atau sudah baca atau belum tahu? Ya, tolong diketik. Nah, saya ingin lihat nih berapa banyak yang tahu, berapa banyak yang enggak. Karena Personality Plus itu buku legendanya MLM gitu. Semua orang MLM harus pernah baca paling enggak. Harusnya ya gitu. Oke, belum tahu. Tahunya dari YouTube, nggak apa-apa. Udah baca, yes. Belum tahu. Nih kayaknya banyak yang belum tahu nih. Ya. Nah, karena banyak yang belum tahu, saya kasih tahu sepintas ya. Personality Plus itu sebuah buku yang menjelaskan bahwa setiap manusia itu punya 4 karakter. Ya, ada karakter kolerik. Kolerik itu karakter seorang pemimpin. Dia kalau ada apa-apa maunya jadi leader. Bukan maunya, tapi dia juga punya kapasitas jadi leader. Kalau ngomong lebih berani, ya, lebih berapi-api, ya. Itu karakter seorang kolerik. Dia apa adanya dan dia berani berargumentasi. Nah, yang kedua adalah melankoli. Melankoli ini bukan melankolis lagu keroncong ya. Bukan. Melankoli ini orang yang suka data. Jadi kalau teman-teman nerangin, oh saya MLM-nya MLM skincare. Oke, ada websitenya nggak? Ingredientnya apa? Lo udah punya siup nggak? Udah ada izin depkesnya nggak? Dia nanyanya data. Dia suka sekali dengan data. Orang melankoli. Ya. Terus yang ketiga, orang pragmatis tuh. Tadi ada yang bilang 200% pragmatis. Pragmatis ini mesti dia kalau di dalam sebuah organisasi, dia tuh doer. Jangan suruh dia mikir. Dia bukan pemikir. Jangan suruh dia mengambil keputusan. Pengambil keputusan itu si kolerik. Ya. Dia doer. Ya, bukan kacung ya maksudnya, tapi dia memang doer. Artinya dia begitu dikasih assignment apapun dia akan kerjakan sampai tuntas. Dia akan find a way untuk kerjainnya. Ini pragmatis, ya. Kadang-kadang untuk join juga kadang-kadang udah lo join aja lo transfer gue. Dia transfer gitu. Emang itulah pragmatis, ya. Nah, yang terakhir itu adalah sanguine. Sanguine tulisannya. Sanguine tuh orangnya kayak saya, ya.
ketawa-ketawa mulu, gampang lupa, nggak suka detail, ya. Orangnya ya terserah lah mau dibilang gampang bergaul, boleh-boleh aja. Gue sih nggak ngerasa gitu. Tapi itulah sanguin, ya. Nah, setiap orang ini ada empat-empatnya nih, setiap orang. Tapi dominannya yang mana, gitu. Jadi nggak ada orang yang benar-benar cuman pragmatis atau sanguin atau hanya kolerik atau hanya melankoli, nggak ada. Tapi dominannya yang mana? Lebih sering nongol yang mana gitu dalam sikapnya dia, ya kan? Nah, kalau teman-teman bisa menguasai informasi itu, kita pada saat zamannya offline nih, pada saat kita ketemu orang ngomong, kita tahu oh dia kolerik. Kalau dia kolerik, dia seneng ngomong, dia seneng didengar. Terus kita mau ngomong juga, ya udah debat yang ada. Jadi kalau kita tahu dia orangnya senang di ngomong, kolerik itu senang dipuji, kolerik itu senang digali ilmunya, ya. Dia senang ngajar, ya udah kita di depan dia jadi murid. Kita di depan dia jadi listener, jadi pendengar, ya kan? Nah, nanti juga di e-course kita juga akan diajarin tuh dalam sosial media bagaimana kita meresponi orang-orang kayak gitu. Demikian juga kalau orangnya sanguin, dia bawaannya bercanda, ya. Dikit-dikit bro, ya kayak saya kemarin dikit-dikit udah lo gue, ya kan. Worm juga belum, tapi ya maaf bukan bermaksud kasar, tapi emang ya gue orangnya sanguin sih. Mau diapain, ya kan. Pak Swasta melankoli, Pak Swasta mah nggak melankoli, ya. Pak Swasta ada koleriknya loh, kenceng koleriknya, ya. Bu Yulita Chen hadir, yes. Nur Asia kayak saya juga. Wah saya telat habis selesai meeting Pak Wendy. Ya nggak apa-apa ya, sekali lu juara satu mulu lu, setiap gue zoom nongol duluan. Tuh kan gue udah lu gue lagi. Sanguin banget kan. Gitu loh. Pak Ishak hadir. Ya selamat malam. Nah, itu kalau orangnya sanguin, dia suka bercanda ya, kita bercanda juga lah, ya kan? Terus kalau orangnya melankoli kayak tadi, dia suka data. Kalau prospek orang melankoli itu enaknya apa? Ketemunya nggak perlu lama. Dia nggak suka ngobrol lama-lama, basa-basi, muter-muter, dia nggak suka gitu loh. Dia suka data, kasih aja linknya, kasih aja websitenya, kasih aja videonya. Dia akan pelajari gitu loh. Dan dia butuh waktu lama mempelajari karena dia suka ngulik. Nggak cuma dapat informasi dari kita, dia cari lagi di Google, ya. Jadi kalau kita tahu kita lebih dominan apa, ya nggak perlu capek-capek berubah, tapi disesuaikan dengan keadaan. Kalau emang walaupun sanguin, kalau emang lagi tidak waktunya bercanda, jangan bercanda. Lihat aja di live saya yang pertama, mana ada bercandanya kan, serius kan, padahal itu jaim, itu nahan-nahan biar nggak bercanda. Ya kan? Nah, itu sanguin. Terus ada yang pragmatis. Pragmatis itu kayak saya bilang tadi, dia tuh doer, bukan thinker, bukan decision maker, gitu loh. Dia doer. Nah, biasanya pragmatis tuh kalau kerja kantoran tuh betah tuh sampai belasan tahun dia. Karena dia kalau udah kerja, ya, dia otis, jangan coba-coba diganggu, gitu loh. Dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu pragmatis. Tapi sekali lagi nggak ada orang yang 100% pragmatis. Nggak ada orang 100% kolerik, nggak ada yang 100% sanguin atau melankoli. Nah, kadang-kadang saya keluar melankolinya. Wah, saya kalau bikin data, tanya Bang Indra deh sama Bang Joni. Kalau gue udah ini berdebat nih, nggak bisa ini begini. Soal bikin desain tuh, bikin tabel, wah udah. Gue deh Excelan, wah. Ya, saya melankolinya kalau lagi keluar jadi begitu, gitu loh. Nah, setelah baik nih kalau saya koleriknya lagi keluar, wah jangan coba-coba bebantal sama gue, gitu, ya kan? Nah, kalau sanguinnya lagi keluar, ya udah, ya begitulah. Nah, terus apa hubungannya sama ini semua, ya, sama topik kita malam hari ini? Oke, hubungannya apa? Maaf Pak, ketinggalan baru sampai rumah. Ya Bu Susi, ya. Nanti di replay kalau mau tahu, tapi kita baru kok masuknya, ya. Nah, tadi lagi ngebahas personality plus, mengenai karakter orang ada 4, ada sanguin, ada kolerik, ada pragmatis, ada melankoli. Nah, apa hubungannya sama topik kita malam hari ini? Hubungannya adalah ini semua
bagaimana kita menjawab mereka. Ya, kalau kita ketemu orang kolerik, jawabnya yang nomor satu. Ya, jawabnya kita harus yang lebih orang kolerik itu terinspirasi sama kalimat-kalimat kayak gitu, bisa merubah hidup, ya, bisa punya masa depan yang lebih baik gitu. Dia visioner. Jadi kasihlah visi sama dia. Kalau ngomong sama orang kolerik, karena dia leader. Leader tuh senang visi, visioner dia. Dia menentukan decision maker-nya tuh, menentukan decision maker gimana sih? Menentukan tuh decision maker. Ya begitulah, ya. Dia tuh visioner pokoknya orangnya, ya kan? Nah, jadi kasihlah jawaban yang seperti itu. Kalau dia nanya bagusnya apa sih? Oh, dia bisa merubah. Yo, gak harus kita dengan mimik dramatis Korea gitu ya, enggak. Dia bisa berubah. Itu kan baca puisi. Ya, tapi kalau dia kolerik gitu nanya, kalau kolerik biasanya nanya begini nih. Apa sih bagusnya MLM? Kita jawabnya, kalau dia masih lihat tinggi, kita nggak rendah. Ingat Jujitsu yang kemarin, ya kan? Kita nggak rendah gitu. Ya, kalau menurut saya sih itu bisa merubah hidup saya. Jadi kita nggak ngomong dia gitu. Itu bisa merubah masa depan saya. Saya pingin sekali ada perubahan, dan saya ngeliat saya dapat peluang nih dari bisnis MLM ini. Gitu. Jadi humble tapi tegas. Jangan panjang-panjang kalau sama orang kolerik gitu. Ya. Nah, itu yang nomor satu jawaban untuk orang kolerik. Yang nomor dua untuk orang melankoli, orang yang suka data, ya kan? Jadi begitu tanya apa bagusnya MLM, kok lu jalanin MLM gitu? Ya tergantung, lu mau bandingin sama apa? Gitu. Karena dia punya data, orang melankoli. Nah, makanya kita jawabnya juga based on data. Maksudnya artinya ya tergantung, lu mau bilang bagus dari mana? Kayak gini deh, wah sepatunya 1 juta, mahal atau murah? Ya tergantung. Dibandingin apa dulu gitu loh, ya kan? Oh, sepatunya 1 juta, dibandingin ternyata kualitasnya sama seperti apa? Misalnya Adidas udah 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Jadi murah. Ya kan? Tapi 1 juta kualitasnya Payless. Gila aja lo Payless 1 juta gitu. Jadi mahal. Jadi 1 juta tuh relatif, jadi sama. Ini bagus. Apa bagusnya MLM? Ya tergantung bandingin apa, gitu kan? Baru ngomong biasanya, ya dibandingin ini, dia akan ngeluarin data nih, dibandingin ini. Oh, kalau dibandingin itu kita begini. Oh, dibanding itu kita begini. Data sama data, data sama data. Karena orang melankoli suka data, ya. Terus yang ketiga apa tadi? Oh, ya. Tanya, apa bagusnya sih? Lu jalanin MLM, ngapain lu? Apa bagusnya sih MLM? Nggak ada, sama aja lu sama bis lain. Itu jawaban orang sanguin. Jawaban orang pragmatis, sorry. Jawaban orang pragmatis. Ya. Artinya ya lu nanya itu, ya gue jawab itu. Ya. Itu strateginya kita terhadap orang pragmatis. Ya nggak ada, sama aja bisnis lain. Karena dia akan nanya lagi habis itu. Gitu loh. Masa sama? Ya enggak lah gitu. Bisnis lain kan begini gitu loh. Iya, kita juga begitu. Bisnis lain kan begitu. Ya kita juga begitu. Dia ngomong satu, kita jawab satu. Ngomong satu, jawab satu. Jangan dia ngomong satu kita sikat 8, jangan. Yang ada debat kalau sama orang pragmatis. Jadi dia ngomong satu gitu, dia kan doer orangnya gitu. Oh, dia begini ya begini. Oh, kalau di tempat gue kan begini. Oh ya sama. Masih sama? Iya sama. Emang dia gitu juga? Iya emang gitu juga gitu. Pragmatis doer tuh begitu. Lo kerjain ini deh. Iya, oke, kerjain ini. Dia gak banyak nanya. Kadang-kadang dia gak tahu pun dia iya dulu. Dia pikirin habis itu gimana supaya gue bisa kerjain tuntas. Gitu loh. Ya. Makanya nomor 3 itu jawaban terhadap orang pragmatis. Ya kan? Yang nomor 4. Nomor 4 itu berarti sisanya. Ya. Ya buat gue sih bagus banget. Tahu leh Mas Anang. Maksudnya gak tahu deh kalau lu. Ya. Pak Muhammad Iksan, Sulawesi. Yes, terlambat. Gak apa-apa. Ya. Jadi itu jawaban orang sanguin. Sanguin kan orangnya bercandaan, santai, santuy, ya kan? Gitu. MLM bagus, walaupun dia nanya orang kolerik gitu ya. Emang MLM bagus. Kamu kok join gitu? Ya, buat gue sih bagus. Nggak tahu buat Bapak belum tentu lah. Gitu.
sambil santai gitu. Ya kan, si kolerik kan ini orang santai-santai banget sih gitu. Emang kayak apa sih? Dia kalau dia emang kayak apa sih udah nanya kan gitu loh. Tapi kalau kita lihat lagi kalau dia nanya untuk mencari celah, ya, nanya karena gengsi, jangan coba-coba dijelasin gitu. Wah, kalau perlu bercandain lagi, lu pingin tahu atau pingin tahu banget, sambil bercanda sambil ketawa gitu ya kan. Diluluhkan, si kolerik itu gampang diluluhkan sama orang sanguin. Ya, karena orang sanguin itu es tuh bisa cair sama dia. Gitu. Orang sanguin tuh biasanya MC. Wah, beku, dingin, gak ada yang tepuk tangan, dia bisa bikin audiensnya goyang. Ya, itu ciri khas orang sanguin. Ya. Nah, jadi jawaban nomor 4 itu jawaban orang sanguin. Untuk orang sanguin. Gitu, my friend. Jadi, personality plus, kalau ada yang belum baca, yuk baca deh. Cari di Google lah. Cari di Google. Di YouTube ada, ya. Karena enak. Sekarang banyak sih kembangannya. Sekarang kembangannya dari, ada yang bilang, apalah namanya aneh-aneh. Saya, justru yang sekarang-sekarang saya nggak ada yang hafal. Namanya apa. Dia nggak cuma 4, ada yang 5, ada yang dibikin simple jadi 2. Wah, banyak macam. Tapi pegangan kita tuh siapa ya? Kita tuh pemain MLM pada umumnya yang tahun dinosaurus. Itu personality plus, itu buku wajib baca. Apalagi orang MW pasti tahu tuh personality plus. Ya. Karena kan saya dulu juga dari MW, ya kan? Jadi personality plus itu perlu karena emang kepake banget. Begitu ketemu orang langsung gue tahu. Nah kalau di online mungkin memang lebih sulit ya. Saya nggak lihat posturnya, saya nggak lihat body language-nya, ya kan? Saya nggak lihat nggak ada nadanya kan, semuanya tulisan gitu loh. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari, ya. Bukan berarti tidak bisa dipelajari. Semua skill ini bisa dipelajari. Dan selama bisa dipelajari berarti bisa diduplikasi. Makanya dulu disarankan gitu loh, karena kepake banget, ya. Nah, kenapa kita perlu tahu personality plus? Kenapa kita perlu tahu bagaimana menjelaskan sama orang-orang di personality plus? Dalam hal ini kebetulan yang diangkat topiknya adalah apa bagusnya MLM. Saya nggak mau jelasin jawabannya apa bagusnya. Tapi saya sebetulnya ini arahnya adalah membuat teman-teman punya prinsip dalam menghadapi prospek atau market yang tadinya cold bisa jadi warm, bisa jadi hot. Ya dong, itu lebih penting menurut saya, ya. Jadi penting untuk memahami ilmu ini. Nah, kita kembali ingat bahwa MLM itu kan business relationship. Sementara FB itu juga platform atau media untuk membangun relationship. Itu sebabnya FB dengan MLM tuh harusnya bukan harusnya ya, sebetulnya memang paling akurat dibandingkan platform media yang lainnya, sosial media yang lainnya gitu loh. Nah, karena apa? Cara membangun relationship di FB itu sama dengan di MLM, yaitu dari cold market menjadi warm market menjadi hot market, ya kan? Masih ada yang tanya sih kemarin. Kalau ada yang tanya, silakan nonton live saya yang sebelumnya. Tapi secara singkat, saya kalau di sosial media apa sih ukurannya cold, hot, sama warm gitu ya? Nah, kalau cold itu biasanya dia baru nge-like kita, ya. Dia baru lihat postingan kita, ya, dia baru nge-like karena postingan kita menurut dia dianggap baik atau dianggap memberikan value, ya, memberikan benefit, memberikan manfaat, ya kan? Contohnya simple deh. Waktu saya ketik Anda dibayar mahal karena Anda berani bayar mahal. Itu ada orang-orang yang menerima manfaatnya berupa inspirasi, terinspirasi. Jadi, wah iya betul, iya setuju, ya, ada interaksi. Ya. Itu salah satu contoh. Ya kan? Nah, kalau kita seperti itu, akhirnya orang pertamanya ngeklik, dia betah karena dia lihat postingan kita banyak yang bagus, lama-lama dia mulai komen.
Dia mulai komen, kita juga mulai komen. Apalagi waktu dia klik like, kita sapa. Terima kasih Pak, Bu, gitu. Udah nge-like ini. Apa kabar? Segitu aja udah. Dia nyaut apa enggak? Kalau dia belum nyaut berarti dia belum trust, dia masih di cold. Gitu. Tapi kalau dia udah mulai nyaut, ya, udah beberapa kali seperti itu, udah mulai ngomong. Jadi jangan beberapa kalinya apa kabar dulu ya. Terus jangan dicopas nih. Orang bisa lihat kan. Dari semua yang nge-like, ada teman saya begitu. Dari semua yang nge-like, ya. Misalnya saya gitu. Thanks Ri, cuma THX Ri. Ya. Terus misalnya Bu Yani, thanks Yani. Misalnya Pak Bu Harisa, Ilma, thanks Ilma. Pak Ibu hampir salah lagi. Bu Sri Subekti, thanks Sri gitu. Semua di thanks betulan. Tapi secara algoritma mungkin itu dihitung, tapi secara relationship sebenarnya tidak terhitung. Karena kita ngelihatnya kayak robot kan. Beda kalau kita sebagai human menyapa orang, kan beda-beda orangnya. Yang satu apa kabar, yang satu apa gitu ya. Ya sambil melatih punya kosakata yang lebih kaya, yang lebih banyak macamnya, ya kan? Ya, Bu Sri, ada pengalaman orang memuji produk saya bagus, giliran saya tawari dia nggak mau. Banyak alasan, tipe apa orang seperti ini? Itu bukan, ini nggak ada hubungannya dengan tipe apa, Bu. Itu hubungannya adalah dia belum trust. Ibu kecepatan nawarinnya. Kecepatan, Bu, gitu loh. Mungkin begitu dia bilang bagus, Ibu cukup sampai batas, kenapa Bapak bilang bagus? Kenapa Ibu bilang bagus? Gitu. Ada pengalaman apa? Misalnya produknya tentang menyembuhkan penyakit, ya ada pernah pengalaman sakit apa gitu. Terus coba relate dengan testimoni yang lain gitu. Jangan buru-buru tawarin produk, jangan. Karena dia baru nanya. Itu yang saya bilang tadi, orang baru buka kesempatan dikit kita sikat, jebret, cabut dia. Cabut gitu loh. Jadi ini nggak ada hubungannya sama tipe. Nggak ada. Tapi tipe yang manapun kalau diperlakukan seperti itu dia kabur. Jadi bangun ini dulu, interaksi dulu sampai hangat. Nanti udah berpindah ke hot. Kalau hot tuh di sosmed adalah udah berani ngomong di apa namanya, inbox. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman saya lihat ada, wah berarti kalau udah di inbox udah hot. Nggak selamanya seperti itu gitu loh. Saya juga agak sulit menjelaskan. Artinya iya di inbox, tapi sudah ada komunikasi di inbox itu, komunikasinya itu udah akrab, udah seperti orang kenal beneran ya, bukan kenal tahu nama gitu ya. Gitu loh. Mungkin udah pernah ngomongin anak lo siapa, berapa, bini lo kerja di mana, lo tinggal di mana, udah sampai seperti itu mungkin gitu loh, ya. Udah mulai bisa lo gue, itu udah akrab. Bro, ya kan, bahasanya udah mulai bahasa sehari-hari, itu udah akrab. Ya, jangan bentang-bentang udah inbox, ini udah hot nih ke tempat hari nih, sikat, jebret, mental gitu kan, atau cuman kasih jempol gitu saya lihat tuh, ya kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Balik lagi di FB itu punya toolsnya, jadi dia sejalan dengan prosesnya MLM, bahwa ada cold, dari cold ke warm. Strateginya seperti itu ya Bu Sri sama teman-teman. Jadi jangan selamanya di inbox langsung pukul rata, jebret dia udah hot ya. Jadi tapi untuk kasih tahu lebih gampang ke teman-teman itu kriterianya seperti itu ya, antara cold, warm, sama hot di sosial media. Nah, jadi hubungannya apa lalu sama digital networker? Ya, ngapain lo ajak gue digital networker? Ya kan? Sekali lagi, buat teman-teman yang sudah bergabung pun, saya mau ingetin bahwa Anda menjadi digital networker kan untuk bisa menjalankan MLM dengan cara digital. Ya kan? Untuk bisa mendapatkan daftar nama yang unlimited dan cepat dari internet. Orang-orang yang tidak kita kenal itu lebih banyak dibandingkan orang-orang yang kita kenal. Ya. Terus untuk approach mereka, prospek mereka, yang ditolak nanti bukan Anda tapi digitalnya, kontennya yang ditolak gitu loh. Yang follow up juga digitalnya, bukan Anda. Ya kan? Nah, untuk bisa punya kemampuan, punya skill, punya fasilitas seperti itu, awalnya di depannya itu harus menguasai sosial media. Makanya bab pertama kita di dalam materi kita di sisinya banyak sosial media, sampai
Udah part 6 belum ya? Gitu loh. Udah part 5 paling nggak. Ya. Sosial media banyak. Karena itu penting sekali. Dan kita melihat banyak sekali yang memang, ya kalau jualan kali ya, sekali-sekali bisa gitu. Tapi banyak yang sekali untuk menjalankan MLM lewat sosial media itu masih banyak yang belum efektif gitu. Jadi perlu dikasih tahu. Nah, kalau udah sosial medianya nanti menguasai, kita pindah materi ke digitalnya, ke websitenya, itu udah gampang. Tapi kalau ini belum dikuasain, ibaratnya kelas 1-nya belum lulus, lu mau coba-coba jawab kuesioner kelas 2, bingung nanti. Ya. Dan mungkin di tempat lain ada yang mau seperti itu, yang penting cepat kelar, bodoh amat lu bisa ngerti apa. Kalau kita nggak mau gitu, kita maunya setiap materi penambahannya, peningkatannya tuh teman-teman memang bisa. Bu Lucia, saya punya halaman di FB tapi belum bisa create tampilannya. Oke, please advice. Oke, Bu Lucia, tampilan nggak perlu oke. Artinya mengenai estetika kalau udah ngomong oke. Estetika mungkin tidak oke, tapi kontennya memberi value, isinya memberi manfaat. Ya, jadi oke, iyalah kalau bisa bagus. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, it doesn't matter. Tapi kontennya itu memberi manfaat. Ya, lihat di ini saya live saya yang sebelumnya, saya banyak jelasin di situ. Dan kalau Bu Lucia sudah join e-course, itu di ebook part 3 sosial media dijelasin. Ya, oke. Siapa lagi yang mau tanya mengenai e-course-nya kita, mengenai kursus online-nya kita? Ya, kalau ada yang belum tahu, joinnya daftarnya 150.000 itu sudah termasuk membership sampai setahun. Ini kalau udah ngomong membership bukan MLM ya. Maksudnya kayak bimbel lah gitu. Punya fasilitas untuk diskusi tanya jawab di grup kita selama setahun, Anda boleh ada di situ. Kalau nggak diperpanjang ya kita remove ya. Terus Pak Dupan. Pak mau tanya untuk e-course materinya kapan dimulai? E-course setiap orang bisa mulai kapanpun dia join, Pak. Begitu Bapak bayar sekarang, Bapak punya akses ke member area, Bapak bisa buka materinya. Ya, mulai dari minggu pertama dibaca, dipelajari, kalau nggak ngerti tanya di grup, ada grup khusus ya untuk e-course, lalu dipraktekkan. Begitu Bapak sudah bukan mahir, sudah bisa mempraktekkan, udah ada hasilnya, baru buka materi berikutnya. Gitu. Promosi yang paling kuat, ya, promosi yang paling powerful itu adalah testimoni. Jadi kalau ibu mau promosikan e-course ini, ibu testimoni sama dia. Sejujur-jujurnya, senormal-normalnya, seorisinil-orisinilnya, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Ya, kalau emang dia butuh, ya kan ibu asumsinya dia butuh. Tapi kalau dia merasa butuh, ya mau ibu, kalau dia merasa butuh, mau ibu kayak apa testimoninya, jeleknya kayak apapun, dia akan ambil. Tapi kalau dia nggak butuh, mau testimoni ibu bagusnya kayak apapun, dia nggak akan ambil. Jadi makanya testimoni senormal aja teman-teman, apa adanya. Karena momentum orang itu kita nggak tahu dia lagi butuh apa enggak. Nah, nanti skill kita akan naik nih kalau kita latihan lama-lama, kita tahu nih orang lagi butuhnya apa. Gitu loh, ya. Nah, itu baru bisa tahu butuhnya apa kalau makin lama makin deket, makin terbuka. Oke? Gitu loh. Ya. Testimoniin aja nggak apa-apa. Tapi jangan promo. Testimoni sama promo beda ya teman-teman ya. Bapak Ibu, testimoni sama promo itu beda. Kalau Bapak Ibu promo tuh kesannya udah jadi sales. Kalau testimoni tuh kayak konsultan, ya, kayak konsultan, kayak sahabat. Gue cuma mau cerita, itu testimoni. Kalau promo tuh, wah, ayo lo kalau nggak ambil rugi, ambil. Nah itu udah mulai promo, udah mulai ada tekanan. Orang biasanya kabur. Tapi kalau dia udah terima testimoni dulu, udah ketahuan kebutuhannya, baru kita taruh efek faktor urgency namanya. Faktor urgency itu bisa, ini mumpung masih promo loh, cuma 150. Gua nggak tahu sih bakal sampai kapan nih. Buruan yuk, gitu. Itu efek urgency, gitu. Oke? Oke? Itu aja dari saya. Stay safe, stay happy, stay healthy, and stay inspired. See you later. Bye-bye.